Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, seperti yang tertulis pada judul, kita akan membahas dan mendemonstrasikan mengenai analisis atau mengidentifikasi siswa yang ceroboh, siswa yang menebak jawaban, dan siswa yang curang pada saat mengerjakan soal, khususnya soal pilihan ganda. Dan pengidentifikasian ini kita gunakan pemodelan RAS ya. Nah, sebelum kita berlanjut pada demonstrasi, mungkin terlebih dahulu saya jelaskan di sini apa sih yang dimaksud dengan siswa yang ceroboh, siswa yang menebak jawaban, dan siswa yang curang. Nah, siswa yang ceroboh itu adalah siswa dengan kemampuan tinggi, tetapi dia salah menjawab soal yang mudah. Padahal secara probabilitas semestinya dia mampu menjawab soal yang mudah itu. Nah, jadi di dalam pemodelan RAS ya, itu ada ada kriteria atau syarat bahwa suatu data itu fit terhadap model RAS. Nah, data itu kalau fit dengan model RAS ya, misalnya begini, kalau itu berhubungan dengan siswa lalu dengan suatu butir soal atau item, maka syaratnya suatu data itu dia supaya fit dengan model RAS, maka siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi itu secara probabilitas dia bisa menjawab soal yang mudah, dan secara probabilitas juga dia bisa menjawab soal yang sulit gitu. Nah, itu siswa dengan kemampuan tinggi. Nah, kalau misalnya terjadi siswa dengan kemampuan tinggi itu dia salah menjawab soal yang mudah, maka ini tidak sesuai dengan model kan, tidak fit dengan model. Nah, siswa yang demikian itu kita sebut sebagai siswa yang ceroboh. Karena seharusnya dia bisa menjawab soal yang mudah itu. Ya. Tetapi karena mungkin kecerobohan dia ini mungkin karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor, misalnya dia kurang konsentrasi, atau mungkin dia terburu-buru mengerjakan soal sehingga soal yang mudah itu dia salah menjawab gitu ya, mungkin terburu-buru gitu. Nah, jadi ada banyak faktor yang membuat siswa itu ceroboh gitu. Nah, lalu yang berikut, siswa yang menebak jawaban. Nah, siswa yang menebak jawaban ini itu adalah siswa dengan kemampuan rendah tapi bisa menjawab soal yang sulit. Jadi berbeda dengan siswa yang ceroboh. Kalau siswa yang ceroboh itu adalah siswa dengan kemampuan tinggi tetapi salah menjawab soal yang mudah. Tetapi kalau siswa yang menebak jawaban itu adalah siswa dengan kemampuan yang rendah tapi dia bisa menjawab soal yang sulit. Nah, padahal menurut pemodelan RAS, suatu data itu dia kalau fit itu ya, atau siswa dengan kemampuan rendah itu secara probabilitas dia itu hanya mampu menjawab soal dengan soal yang mudah. Nah, tetapi dia tidak mampu menjawab soal yang sulit. Nah, itu kalau menurut RAS, yang pemodelan RAS itu seperti itu gitu. Nah, tetapi ternyata kok dia bisa menjawab soal yang sulit? Artinya apa? Artinya kemungkinan ya benarnya dia pada soal yang sulit itu karena dia hanya menebak saja jawabannya. Jadi dia tidak benar-benar tahu jawaban dari soal itu, tetapi karena dia menebak gitu. Nah, itu kalau siswa yang menebak jawaban. Lalu bagaimana dengan siswa yang curang? Nah, siswa yang curang itu adalah siswa atau para siswa yang berlaku curang ya, dengan misalnya saling mencontek. Nah, siswa yang mencontek itu dikategorikan sebagai siswa yang curang. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita tahu bahwa siswa itu curang? Nah, hal ini dapat kita ketahui atau kita identifikasi itu dari pola skor dan juga pola jawaban yang sama. Jadi kalau ada dua siswa ya, punya pola skor dan pola jawaban yang sama, nah itu kita bisa duga bahwa mereka itu saling mencontek gitu.
atau mungkin salah satunya itu mencontek siswa yang lainnya, ya. Sehingga mereka memiliki pola skor dan pola jawaban yang sama. Nah, jadi kita bisa patut menduga bahwa itu mereka curang. Nah, ini bisa kita temukan teman-teman, bahkan untuk soal, khususnya soal pilihan ganda yang mungkin butir soalnya banyak. Nah, ketika butir soal itu semakin banyak dan kemudian ada siswa itu yang memiliki pola skor dan pola jawaban yang sama, patut kita duga bahwa mereka itu curang, mereka itu saling mencontek. Mereka itu saling mencontek. Jadi semakin banyak soal, lalu kemudian pola jawaban dua atau lebih siswa itu memiliki pola skor dan pola jawaban yang sama, maka kita patut menduga bahwa mereka itu curang, gitu, saling mencontek, ya, saling mencontek. Karena semakin sulit, menurut saya semakin sulit, ya, kalau soal itu semakin banyak, soal pilihan ganda itu semakin banyak, akan semakin sulit untuk 2 atau 3 orang itu memiliki pola skor dan pola jawaban yang sama. Akan semakin sulit. Nah, kalau mereka memiliki pola skor dan pola jawaban yang sama, itu kita patut duga bahwa mereka itu curang, mereka saling mencontek. Itu saja. Nah, jadi itu teman-teman, itu pemahaman ya mengenai siswa yang ceroboh, siswa yang menimbang jawaban, dan siswa yang curang. Sekarang kita masuk pada pengaplikasiannya. Nah, kita masuk pada pengaplikasiannya. Di sini saya sudah memiliki data ini, teman-teman. Jadi saya sudah memiliki data. Ini ada 30 butir soal pilihan ganda diisi oleh 81 siswa, ya, teman-teman. Jadi banyak sekali ini soalnya, ada 30 diisi oleh 81 siswa. Nah, soal pilihan ganda. Nah, ini adalah jawaban-jawaban mereka. Ini jawaban-jawabannya. Jadi ini pilihannya itu dari A sampai E, dan ini adalah jawaban mereka. Lalu ini sudah ada kunci jawabannya itu sudah ada, ya. Jadi kita untuk menganalisisnya nanti kita butuh kunci jawaban, gitu ya. Nah, kunci jawaban dari jawaban siswa ini supaya nanti kita bisa beri skor, gitu ya. Skornya kan kalau karena ini pilihan ganda data dikotomi, maka skornya itu dari 0 sampai 1, gitu ya. 0 dan 1 saja, gitu. Nah, nggak bisa lebih. Nah, ini datanya. Data ini kemudian kita akan menggunakan WinStep. WinStep ini untuk pemodelan ras itu, analisis pemodelan ras itu kita menggunakan WinStep. Nah, ini saya klik WinStep, saya pilih impor, lalu kemudian kita bisa impor tadi data yang Excel tadi, ya. Kalau kita mau kita mau mengolah gitu, menganalisis. Nah, ini impor, terus tinggal kita copy cut atau copy, kita masukkan ini untuk label siswanya kan ada di ini baris pertama, gitu. Lalu ini adalah itemnya, masuk di item respon variabel pasti. Nah, ini lalu kemudian construct WinStep file, kasih nama file, save. Nah, nanti akan muncul ini notepad yang ini, notepad seperti ini. Nah, notepad ini yang kita gunakan untuk mengimpornya ke WinStep. Jadi saya tinggal share saja. Nah, jangan lupa teman-teman, data ini, ya, ini kan diisi oleh siswa itu pilihan-pilihan mereka, ini kan pilihan jawabannya kan. Nah, otomatis kan kita memerlukan kunci jawaban. Nah, sebelum kita ngolah di sini, kita perlu kunci jawaban. Kita edit di data setup, kita masukkan kunci jawaban ini, key. Ini saya sudah masukkan kunci jawaban ini key. Nah, key ini itu bagaimana caranya? Itu pilih yang ini. Nah, pilih ini scoring key di sini. Nah, ini karena saya tidak perlu klik lagi karena saya sudah memasukkan kunci jawaban. Jadi nanti teman-teman pilih di sini, di scoring key ini, teman-teman klik, nanti akan muncul key seperti ini, key 1 sama dengan, nanti akan di sini akan ada kolom kosong gitu. Nah, teman-teman tinggal masukkan kata kuncinya, kunci jawabannya di sini. Lalu kemudian pilih WinStep, pilih save control. Nah, nanti kemudian baru setelah itu enter 2 kali gitu. Nah, ini teman-teman sudah muncul. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai mengidentifikasi gitu ya,
mengidentifikasi. Nah, yang pertama itu siswa yang ceroboh. Nah, siswa yang ceroboh ini adalah siswa dengan kemampuan tinggi tapi salah menjawab soal yang mudah. Nah, kita akan lihat apakah ada siswa yang ceroboh, siswa dengan kemampuan tinggi yang ceroboh. Nah, kita pilih tables, lalu pilih yang skalogram, yang ini, skalogram. Nah, akan muncul skalogram seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk skalogram. Nah, di skalogram ini dia sudah sudah mengkategorikan person, siswa dan itemnya. Jadi siswa dan itemnya itu sudah dikategorikan berdasarkan siswa dengan kemampuan tinggi sampai siswa kemampuan rendah. Nah, ini adalah siswanya. Ini kita lihat siswa nomor 9 itu ada di atas, berarti dia ini kemampuan yang paling tinggi. Lalu kemudian berurutan ke bawah, ya, urutan siswanya sampai ke bawah sampai dengan siswa yang dengan kemampuan rendah, yaitu siswa nomor 76. Nah, sudah diurutkan. Lalu item juga sudah diurutkan dari item yang mudah ke item yang sulit. Item yang mudah itu ada di sebelah kiri, yaitu item 1 ini. Item yang paling sulit itu item 7. Jadi sudah diurutkan. Nah, ini sudah diurutkan dari yang mudah ke yang sulit. Nah, itu sudah diurutkan. Nah, dari sini baru kita bisa melihat apakah pertama itu kita akan melihat apakah ada siswa yang ceroboh. Nah, siswa yang ceroboh itu kalau misalnya dia itu kemampuannya tinggi tapi dia salah menjawab soal yang mudah. Nah, karena dia siswa yang ceroboh ini adalah siswa dengan kemampuan tinggi, maka kita cari yang di bagian atas. Di bagian atas ini kita lihat apakah ada siswa dengan kemampuan tinggi yang salah menjawab soal yang mudah atau siswa yang ceroboh tadi. Nah, kalau kita lihat ada, teman-teman, yaitu siswa nomor 44. Nah, siswa nomor 44 ini termasuk siswa yang ceroboh. Mengapa? Karena ada soal mudah itu dia jawab salah. Ini yaitu soal termudah keempat gitu ya. Termudah keempat. Nih, termudah keempat itu dia salah, yaitu soal nomor 8. Soal nomor 8 sebagai soal yang mudah itu dia salah. Nah, ini berarti dia ini ceroboh. Seharusnya soal nomor 8 ini dia bisa jawab benar, tetapi dia ceroboh. Lalu teman-teman lihat lagi siswa nomor 6. Siswa nomor 6 ini juga termasuk siswa yang ceroboh, ya, karena dia ini kemampuannya tinggi, tetapi dia salah menjawab soal yang mudah, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kan soal yang mudah, tetapi dia salah jawab gitu. Nah, ini berarti dia ceroboh. Begitupun siswa nomor 15. Siswa nomor 15 ini juga siswa ceroboh, karena dia punya kemampuan tinggi, tetapi dia salah menjawab soal yang mudah, yaitu soal nomor 5. Jadi siswa 6 dan siswa 15 ini sama-sama salah menjawab soal nomor 5. Padahal soal nomor 5 ini adalah soal yang mudah. Soal yang mudah. Nah, inilah yang dimaksud dengan siswa yang ceroboh. Nah, seperti di awal tadi saya katakan bahwa data itu kalau fit, ya, data itu kalau fit, salah satunya misalnya itu siswa yang berkemampuan tinggi semestinya dia bisa menjawab soal yang mudah, lalu kemudian dengan soal yang sulit. Nah, kalau siswa dengan kemampuan tinggi itu dia salah menjawab soal yang mudah, maka bisa dikatakan dia itu sebagai person yang misfit dan tidak sesuai dengan model, karena dia salah menjawab soal yang mudah gitu. Nah, dia salah menjawab soal yang mudah, maka dia disebut sebagai person yang misfit. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu yang berikut kita lihat siswa yang menebak jawaban. Nah, siswa yang menebak jawaban. Nah, siswa yang menebak jawaban ini itu adalah siswa dengan kemampuan rendah tapi bisa menjawab soal yang sulit. Padahal semestinya dia tidak bisa menjawab soal itu. Maka siswa yang menebak jawaban ini kita cari pada siswa yang kemampuannya rendah di bawah sini. Nah, kita lihat di sini apakah ada siswa dengan kemampuan rendah tapi dia bisa menjawab soal yang sulit. Nah, kita lihat di sini tuh ada siswa dengan kemampuan rendah tapi dia bisa menjawab soal yang sulit. Misalnya siswa nomor 30. Nah, siswa nomor 30 ini kan siswa dengan kemampuan rendah, tetapi dia itu bisa menjawab soal ketiga yang sulit. Ini kan dia benar nih, skornya kan 1. Nah, kita lihat soal ketiga tersulit itu apa? Yaitu soal nomor 21. Jadi
siswa 30, dia bisa menjawab soal nomor 21. Padahal soal nomor 21 ini termasuk soal yang sulit gitu. Yang semestinya dia itu tidak bisa menjawabnya, tetapi dia bisa menjawab. Artinya apa? Artinya jawaban yang benar dari siswa nomor 30 ini itu bukan karena dia itu tahu jawaban dari soal nomor 21, tetapi karena dia hanya menebak jawabannya. Dia hanya menebak jawabannya. Itu teman-teman ya. Jadi dia hanya menebak jawaban. Lalu siswa nomor 28. Siswa nomor 28 kalau kita lihat ini termasuk siswa yang kemampuannya rendah. Tetapi teman-teman kita lihat dia bisa menjawab soal kedua tersulit, yaitu soal nomor 4. Nah, dia bisa menjawab soal nomor 4 yang merupakan soal dengan kategori sulit. Artinya apa? Artinya dia itu tidak sungguh-sungguh tahu jawaban dari soal nomor 4, tetapi dia hanya menebak jawabannya saja. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu adalah siswa yang menebak jawaban. Nah, sekarang kita beralih pada siswa yang curang. Nah, siswa yang curang itu adalah siswa atau para siswa yang berlaku curang, misalnya dengan saling mencontek. Nah, hal ini dapat kita identifikasi dari pola skor dan pola jawaban yang sama. Nah, sekarang mari kita kembali ke skalogram. Kita lihat apakah ada siswa-siswa itu yang memiliki pola skor yang sama. Nah, kita lihat dari atas. Nah, ini polanya tidak sama. Ini ada tidak sama. Tidak sama, tidak sama. Tidak sama, tidak sama, tidak sama, tidak sama, tidak sama. Tidak sama, tidak sama, tidak sama. 73, 74. Nah, ternyata saya temukan teman-teman ada 2 siswa itu memiliki pola skor yang sama, yaitu siswa nomor 73 dan siswa nomor 74. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, mereka memiliki pola skor yang persis sama. Jadi mereka itu benar di soal yang sama dan salah di soal yang sama, teman-teman. Ya, mereka benar di soal yang sama dan salah di soal yang sama. Nah, ini teman-teman kita lihat. Jadi mereka memiliki pola skor yang sama. Nah, tetapi dari pola skor yang sama ini, kita belum bisa pastikan bahwa mereka ini berlaku curang. Karena bisa jadi misalnya begini. Misalnya di soal nomor 13 misalnya. Ini kan mereka salah nih, dua-duanya salah. Nah, bisa jadi misalnya soal nomor 13 ini misalnya kunci jawabannya A. Bisa terjadi siswa nomor 73 itu dia jawabnya B. Tetapi siswa nomor 74 jawabnya C. Nah, itu kan artinya salah kan? Artinya tetap skornya skornya 0 gitu. Nah, jadi walaupun skor mereka ini polanya sama, tetapi belum tentu mereka memiliki pola jawaban yang sama. Sehingga kita perlu kembali ke jawaban mereka. Kita lihat apakah pola jawaban kedua siswa ini sama atau tidak. Nah, itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, teman-teman lihat di jawabannya, pola jawaban ini. Teman-teman lihat pada siswa nomor 73 dan siswa nomor 74 ini. Nah, teman-teman perhatikan pola jawaban mereka. Ternyata pola jawaban mereka itu sama persis, teman-teman. Lihat, saya jelaskan satu-satu ya. Nah, EE, AA, DD, EE, BB, DD, DD, AA, CC, CC, BB, CC, EE, BB, CC, EE, DD, EE, DD, AA, AA, EE, BB, CC, 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 BB, EE, BB, DD. Teman-teman lihat, mereka memiliki pola jawaban yang sama persis. Jadi bukan hanya pola skor mereka yang sama, tetapi pola jawaban mereka pun sama. Nah, kalau pola jawaban mereka sama seperti ini, maka kita patut menduga bahwa mereka ini berlaku curang. Ya, dua siswa ini berlaku curang. Mereka itu saling mencontek, atau bisa jadi salah satu dari siswa ini mencontek siswa yang lain, ya, jawaban siswa yang lain, sehingga pola jawaban mereka sama. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa semakin banyak soal, ya khususnya pilihan ganda, itu
akan semakin sulit 2 atau 3 orang itu memiliki pola jawaban yang sama. Jadi kalau mereka memiliki pola jawaban yang sama, padahal soal pilihan gandanya begitu banyak, maka kita bisa menduga bahwa mereka itu berlaku curang atau saling mencontek, atau mungkin salah satu dari siswa itu mencontek siswa yang lain, jawaban siswa yang lain. Makanya mereka memiliki pola jawaban yang sama. Nah, jadi seperti itu teman-teman video saya kali ini. Ya, saya singkat saja memang. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingin belajar banyak mengenai model ras, ya pemodelan ras ini, silahkan teman-teman mengikuti Instagram kami, Instagram data kita. Nanti saya akan masukkan di deskripsi. Teman-teman juga bisa chat kami di WA yang akan saya masukkan juga di deskripsi. Oke, demikian saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.